Red Spark memang kalah. Tapi inilah pernyataan berkelas dari Megawati yang mewakili perasaan penggemar Red Spark. Pertandingan JS Caltex versus Red Spark telah usai dengan skor 3-1 atas kemenangan JS Caltex. Namun ada pernyataan menarik yang diutarakan Megawati usai laga tersebut, yang mungkin bagi sebagian banyak orang yang menyaksikan pertandingan itu juga merasakan hal yang sama dengan Megawati. Bahkan banyak para penggemar Red Spark yang merasa terwakilkan dengan pernyataan sang Megatron ini. Red Sparks mengalami kekalahan dari JS Caltex Rabu 26 Februari. Hal itu membuat Pink Spiders dipastikan jadi juara babak reguler Liga Voli Korea. Red Sparks yang bermain tanpa Vanja Bukilic harus mengakui keunggulan JS Caltex dengan skor 1-3. Red Sparks sempat merebut set pertama dengan kemenangan 25-22. Namun kemudian kalah di 3 set berikutnya dengan skor 20, 1-25, 21-25. 19-25. Dengan kekalahan itu, poin Red Sparks tetap di angka 58. Dengan 5 laga tersisa, poin maksimal Red Sparks hanyalah 73. Sedangkan poin Pink Spiders saat ini sudah ada di angka 76 poin. Kondisi itu membuat Red Sparks dipastikan tidak akan mampu mengejar Pink Spiders. Fokus utama Red Sparks kini adalah menjaga posisi kedua tetap di tangan mereka. Red Sparks hanya unggul 1 poin atas Hill State dengan kondisi Hill State belum memainkan laga ke-31 mereka musim ini. Lewat keberhasilan jadi juara babak reguler, Pink Spiders punya posisi bagus di babak playoff. Pink Spiders kini tinggal menunggu lawan di babak final playoff. Selain itu, Pink Spiders juga punya keunggulan dalam hal kesempatan memainkan laga kandang lebih banyak. Merujuk pada posisi di klasemen, peringkat 4 di musim ini juga tidak mungkin lolos ke babak playoff. Pasalnya selisih tim peringkat saat ini yaitu IBK Altos dengan Hill State sudah ada di angka 20. Padahal untuk bisa lolos ke babak playoff, tim peringkat 4 hanya boleh berjarak 3 poin atau kurang. Sebelumnya dalam pertandingan itu, Red Sparks kembali bernasib sial setelah salah satu pemain andalannya yakni Park Eun-jin mengalami cedera pada pertandingan tersebut. Bahkan Park Eun-jin sampai harus dibawa keluar lapangan untuk mendapatkan pertolongan pertama dari tenaga medis. Kemudian Ko Hee-jin selaku pelatih Red Sparks juga memutuskan untuk melepas pertandingan tersebut dengan mengistirahatkan seluruh pemain inti. Pada pertandingan tersebut, Geisel Silva kembali didapuk sebagai top scorer usai mampu menyumbangkan 34 poin. Kemudian disusul oleh Yoo Seo-yeon dengan mengemas angka yang cukup jauh yakni 11 poin, serta Kwon Min-ji dengan 10 poin. Sedangkan dari kubu Red Sparks ada Megawati Hangestri yang menyumbangkan 20 poin pada laga menarik tersebut. Kemudian disusul oleh Jong Ho-young yang mampu cukup gemilang dengan 11 poin. Selanjutnya ada Jeon Da-bin yang menunjukkan sinarnya dengan 9 poin. Torehan tersebut tak memberikan perubahan dalam posisi klasemen sementara daftar top skor Liga Voli Korea 2024 sampai 2025 per Rabu 26 Februari 2025. Gisel Silva terus mengukuhkan dirinya sebagai pemain paling subur karena bertengger di posisi puncak dengan 848 poin. Usai laga tersebut, Megawati Hangestri Pertiwi memuji skill pemain muda Red Sparks Jeon Da-bin. Megawati terkesima menyaksikan atlet 18 tahun itu ketika membantu memenangkan pertandingan di set pertama. Kebetulan Jeon Da-bin yang berposisi sebagai outside hitter juga jadi tandem Megawati ketika Vanja Bukilic harus menepi akibat cedera. Jujur saja kami bermain tampil buruk karena secara mental kami melemah. Ya tahu sendirilah, belum sepekan kami trauma dengan kejadian yang menimpa Buki, kata Megawati. Di set pertama kami berusaha tampil baik, apalagi Jeon Da-bin yang bermain apik lebih dari sekedar tim B kami. Lanjut Mega. Da-bin membawa aura positif hingga kami menang di set pertama. Di set kedua kami kalah karena Gisel Silva tampil on fire selaku tuan rumah. Baru di set ketiga mental kami kembali jatuh.
Lagi-lagi deja vu terjadi pada teman kami Park Eun-jin. Kami cemas soal kondisinya yang berakhir kami kehilangan fokus dan kami kalah dengan hasil akhir 3-1. Jongwonjang Red Sparks yang dipimpin oleh pelatih Ko Hee-jin harus menelan kekalahan dari GS Caltex dalam pertandingan divisi Putri Dodram V-League 2024 sampai 2025. Melansir laman naver.com, mereka kalah dengan skor set 1-3. Meskipun Red Sparks masih bertahan di peringkat kedua dengan 58 poin, mereka kini dibayangi Hyundai Construction yang berada di posisi ketiga dengan 57 poin. Setelah kehilangan Vanja Bukilic, Red Sparks menurunkan rookie Jeon Da-bin sebagai gantinya. Megawati Hangestri Pertiwi, Mega, tampil cemerlang sejak set pertama dengan mencetak 10 poin dan mencatatkan tingkat keberhasilan serangan sebesar 76,92%. Sementara itu, Jeon Da-bin juga berkontribusi dalam perolehan skor. Meskipun efektivitas serangannya belum maksimal, tapi cara mainnya seperti bukan tim B. GS Caltex memberikan perlawanan sengit melalui pemain asing mereka, Silva, yang tampil luar biasa di set kedua. Silva mencetak 10 poin hanya dalam satu set tersebut dan membawa GS Caltex menyamakan kedudukan. Namun, malapetaka bagi Red Sparks datang di set ketiga. Saat skor menunjukkan 15-14, Park Eun-jin mengalami cedera pergelangan kaki setelah menginjak kaki Jeon Da-bin saat melakukan blok. Ia langsung merasakan sakit yang cukup parah dan terpaksa meninggalkan lapangan. Lee Ji-soo kemudian masuk menggantikan Park Eun-jin. Kehilangan pemain kunci membuat permainan Jongwonjang sedikit goyah, ditandai dengan serangkaian kesalahan yang berlanjut. Setelah kehilangan set ketiga, Jongwonjang melakukan perubahan strategi dengan menarik Mega dan Yom Hae-son dari lapangan. Sebagai gantinya, mereka memasukkan Lee Seon-woo, Park Hae-min, dan Kim China. Sayangnya, perubahan ini tidak membuahkan hasil, dan mereka kembali takluk di set keempat. Di kubu GS Caltex, Ne Silva menjadi bintang kemenangan dengan torehan 34 poin. Kontribusi tambahan datang dari Yoo Seo-yeon 11 poin dan Kwon Min-ji 10 poin yang sama-sama mencetak 2 digit angka. Sementara itu di pihak Red Sparks, Mega mencetak 20 poin dan Jong Ho-young menambahkan 11 poin. Dengan kekalahan ini, Red Sparks harus segera bangkit dengan menghadapi tantangan besar akibat cedera yang menimpa pemain kuncinya. Kita doakan saja semoga apa yang terjadi pada para pemain Red Sparks yang Sadradat segera pulih dan bisa tampil kembali untuk membela timnya. Terima kasih sudah menonton channel kami, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan berita menarik terbaru yang kami buat semenarik mungkin. Tentunya dengan tambahan bumbu yang kami buat untuk pecinta olahraga.